Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Akhi wa ukhti fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dalam mata perkuliahan pengambil keputusan mahasiswa pasca sarjana IAIN Batu Sangkar, program studi manajemen pendidikan Islam, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Asmentri MPD. Akhi wa ukhti uhibbukum fillah. Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan makalah yang berjudul studi kasus, kami dari kelompok 4 mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Susi Elvina selaku moderator. Selanjutnya Saudari Oktozil Nurdia. Saya Oktozil Nurdia. Selanjutnya Saudara Muhammad Khairunas. Saya Muhammad Khairunas. Adapun materi makalah kita yang berjudul studi kasus terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian studi kasus. Yang kedua, proses utama studi kasus. Yang ketiga, penyampaian studi kasus. Dan yang keempat, pembahasan studi kasus. Akhir ukti untuk pembahasan demi pembahasan dari makalah kita ini akan dipresentasikan oleh anggota kelompok 4 kepada teman-teman kita persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah pengambilan keputusan dengan tema studi kasus. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang diartikan sebagai contoh kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Kemudian menurut Brigitte Tereff, studi kasus adalah uraian berpenjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, komunitas, suatu program, atau suatu situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Selanjutnya, kita masuk kepada proses utama studi kasus. Adapun proses utama dalam studi kasus seperti yang dimuat dalam ujian Raharjo tahun 2017, yang pertama, pemilihan tema. Yang kedua, perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang ketiga, menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Yang keempat, proses analisis data. Yang kelima, dialog teoritik. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan dan analisis data. Yang kedelapan, triangulasi temuan. Yang terakhir, laporan penelitian. Selanjutnya yaitu penyiapan studi kasus. Pada umumnya penyiapan dibuat dalam bentuk tulisan. Menurut Dezin tahun 2004 memberikan beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam penyiapan studi kasus. Yang pertama yaitu mendeskripsikan akan masalah atau isu penelitian sehingga diperoleh konsep yang jelas akan tujuan penelitian.
Yang kedua, mendeskripsikan secara detail akan konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas akan tempat dilakukannya penelitian. Dalam hal tersebut dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, yaitu menjabarkan secara lengkap akan proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir dari penelitian. Yang terakhir, yaitu mendiskusikan hasil akhir penelitian sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas akan fenomena yang diteliti. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Contoh studi kasus di lembaga pendidikan. Kami mengutip dari sindonews.com pada tanggal 25 September 2013. Kasus ini tentang sebanyak 15 orang guru dan tenaga kependidikan mundur. Maka anak-anak didik dari sekolah tersebut bersama orang tuanya mendatangi kantor DPRD. Kasus ini terjadi di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia CSI di Kulon Progo. Dalam kasus ini dikatakan bahwasannya sebanyak 15 orang guru dan tenaga kependidikan mundur bekerja di SMK Kesehatan ini. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran di SMK tersebut tidak efektif. Bahkan dari pengakuan beberapa orang siswa, mereka tidak mendapatkan pelajaran pasca mundurnya guru mereka dari sekolah tersebut. Maka dengan kejadian ini, akhirnya sebanyak 20 orang siswa dan juga bersama orang tuanya mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan permasalahan tersebut. Dari kasus yang terjadi ini, anggota DPRD mendalami tentang kasus ini sehingga disimpulkanlah beberapa hal yang menjadi penyebab dari kasus ini dengan mewawancarai beberapa orang siswa yang datang tersebut dan juga salah seorang guru yang mundur di sekolah tersebut. Yang pertama yang menjadi penyebabnya adalah pihak sekolah tidak memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari sekolah ini. Padahal SMK Kesehatan ini dalam kegiatannya harus langsung dibarengi dengan kegiatan praktek. Sedangkan untuk kegiatan praktek, sekolah tidak memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sehingganya pembelajaran yang dilakukan di SMK ini tidak efektif. Yang kedua, pengakuan dari salah seorang guru yang mundur tersebut, kepala sekolah dalam mengelola sekolah tidak transparan kepada guru. Dan yang ketiga adalah dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah sering mengambil keputusan sepihak, artinya tidak melibatkan para guru dan juga tenaga kependidikan dalam melakukan pengambilan keputusan ini. Itu adalah beberapa penyebab dari mundurnya 15 orang guru dan tenaga kependidikan ini. Setelah mengetahui beberapa penyebab ini, akhirnya DPRD memutuskan untuk mengundang pihak yayasan, kepala sekolah, dinas pendidikan dan juga komite sekolah untuk menindaklanjuti dari kasus ini. Itulah salah satu contoh kasus di lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia hari ini. Mungkin hanya itu sedikit contoh yang kami berikan. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan materi makalah kita yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kita dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mohon kepada teman-teman semuanya untuk dapat memberikan tanggapan dan sarannya. Kemudian kepada Bapak dosen, kami mohon arahan dan bimbingannya. Terakhir, kami selaku kelompok 4 mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Dan marilah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam.